Banyak orang nggak perform, tapi minta platform. Harusnya jangan nuntut hak dulu, sebelum kita bisa membuktikan kapasitas kita. Lakukan dulu apa yang jadi kewajiban kita. Ketika seorang hamba bekerja kepada tuannya, dia harus mempersilahkan tuannya duduk makan dan minum dulu, baru dia makan dan minum. Artinya apa? Kita harus bisa mengizinkan atasan kita, bos kita menikmati hasil kerja kita dulu. Dan sudah sepantasnya, karena mereka sudah menggaji kita. Kita nggak bisa bilang, bos gue kejam banget. Masa gue udah capek-capek, gue masih harus layanin dia makan minum duluan, gue belakangan. Nggak bisa gitu. Karena memang sudah sepantasnya. Tuannya tuh nggak kejam kalau sampai dia minta hambanya layanin dia makan, baru hambanya makan. Karena memang sudah seharusnya demikian. Nah, kebanyakan di hari-hari ini, bawahan ingin diperlakukan sama dengan atasan. Ingin makan sama-sama, duduk semeja. Nah, sebenarnya di dalam ayat ini, saya tidak menghidupinya seperti ini. Saya memperlakukan karyawan sama seperti saya sendiri gitu. Ketika saya lihat mereka lelah, saya ajak mereka makan. Makan sama-sama. Malah sering kebalikan, saya suruh mereka makan duluan. Saya bilang, ayo makan. Meskipun ada yang gak mau makan duluan, maunya saya makan duluan. Tapi saya gak biasa memperlakukan seorang hamba, dikatakan firman Tuhan ini seperti itu. Justru saya senang duduk makan dengan staf sama-sama. Tapi ada sebuah nilai di sini yang kita perlu belajar ngerti bahwa melakukan yang terbaik itu sudah jadi kewajiban kita. Nah, kebanyakan orang nuntut diperlakukan yang terbaik, digaji yang terbaik, tapi mereka lupa melakukan yang terbaik yang jadi kewajiban mereka. Fokus orang yang excellent itu mereka melakukan yang terbaik karena memang sudah seharusnya. Bukan karena upah, bukan cari muka, bukan karena mereka menuntut apa yang jadi hak mereka. Tapi memang sudah seharusnya. Kita harus punya ketetapan gini, dalam apapun yang saya kerjakan, saya harus lakukan yang terbaik. Emang sudah sewajarnya. Kalau saya kerja lalu bos saya yang jadi kaya, memang sudah sepantasnya. Itu yang membedakan pengusaha dan pegawai. Kita nggak bisa protes gini, gue yang keringetan, gue yang panas-panasan, gue yang kerja, bos gue yang kaya. Loh, ayat ini jelas berkata bahwa hambanya kerja di ladang, pulang-pulang masih harus siapin makanan buat tuannya. Selesai dia makan minum, baru hambanya yang makan minum. Artinya, memang kita harus mengedepankan kepentingan atasan kita di mana kita bekerja. Harusnya kita bikin atasan kita sukses dulu. Dia mencicipi hasil karya kita yang membuat usahanya meningkat. Perusahaan di mana kita berada, mereka yang sudah rekrut kita, perusahaan itu jadi lebih maju karena keberadaan kita. Karena kita melakukan yang terbaik, sudah seharusnya begitu. Bukannya perusahaan penjualan nggak meningkat, perusahaan juga nggak lebih berkembang, sales juga nggak naik, tapi kita nuntut gaji nggak naik-naik, posisi nggak naik-naik. Attitude orang yang excellent, dia punya fokus cuma satu, dia lakukan yang terbaik, bukan untuk pengakuan, bukan untuk pujian. Orang yang excellent tuh nggak perlu koar-koar, nggak perlu banyak ngomong. Dia tunjukkan karyanya, kerja, lakukan kewajibannya. Biasanya orang yang banyak bicara, sedikit bekerja. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3,